Film dimulai memperlihatkan seorang wanita bernama Elizabeth yang sedang berusaha untuk mengeluarkan dirinya dari sesuatu yang membungkus seluruh tubuhnya. Setelah berhasil keluar, Elizabeth sempat merasa kebingungan dengan apa yang telah terjadi, karena tiba-tiba saja dirinya sudah berada di dalam sebuah kapsul dengan alat-alat yang terpasang di beberapa bagian tubuhnya. Bahkan setelah sadar, Elizabeth juga tidak bisa mengingat apapun lagi. Di tengah kebingungannya saat itu, sebuah program dengan sebutan Milo mencoba untuk menenangkan Elizabeth, sekaligus memberikan informasi tentang situasinya. Milo mengatakan bahwa sisa oksigen dalam kapsul Elizabeth hanya tersisa 35%. Elizabeth yang masih kebingungan mencoba untuk mengingat apa yang telah terjadi sebelumnya. Agar ia bisa mengetahui apa yang menyebabkan dirinya bisa berada dalam kapsul, Elizabeth sempat berpikir bahwa sebelumnya ia sedang berada di salah satu rumah sakit untuk dirawat. Ingatan yang samar-samar itu membuat Elizabeth bertanya pada Milo siapa dirinya sebenarnya. Namun karena tak mendapat jawaban yang ia inginkan, Elizabeth mencoba untuk menenangkan diri dan tetap berpikir positif. Setelah beberapa saat, Milo memperingatkan Elizabeth untuk mengurangi konsumsi udara. Karena saat ini, oksigen di dalam kapsulnya hanya tersisa 33%. Elizabeth yang sudah tak tahan berada di dalam kapsulnya itu meminta Milo untuk mengeluarkannya dari dalam kapsul secara paksa. Akan tetapi, untuk melakukan hal itu, Elizabeth membutuhkan sebuah kata sandi agar ia bisa keluar dari dalam kapsul yang menjebaknya. Elizabeth yang tak memiliki kata sandi itu merasa sangat kesal dan mencoba cara lain untuk mencari pertolongan, salah satunya dengan menghubungi beberapa kontak yang tersedia. Setelah meminta Milo untuk menghubungi salah satu kontak yang ia inginkan, Elizabeth terhubung dengan salah satu anggota kepolisian. Saat itu Elizabeth langsung mengatakan bahwa ia terjebak di dalam sebuah kapsul dengan sisa oksigen yang semakin menipis. Untuk bisa membantu Elizabeth, anggota kepolisian yang ia hubungi membutuhkan alamat lengkap rumah Elizabeth, serta semua informasi tentang kapsulnya. Elizabeth yang tak bisa mengingat apapun selain mengetahui bahwa dirinya sempat mendapatkan perawatan di salah satu rumah sakit, Elizabeth hanya bisa memberitahukan nomor seri dan juga di mana kapsulnya itu dibuat. Setelah meminta pertolongan dari anggota kepolisian, Elizabeth kembali meminta Milo untuk mencari informasi lengkap tentang dirinya. Ternyata Elizabeth merupakan seorang dokter dari salah satu rumah sakit. Hal itu membuat ingatannya sedikit demi sedikit mulai kembali. Di saat bersamaan, Milo kembali memperingatkannya bahwa sisa oksigen di kapsul tersisa 31%. Dan hanya bisa bertahan selama 43 menit lagi. Setelah sebelumnya tersambung oleh pihak kepolisian, kini Elizabeth akan dibantu oleh seorang kapten bernama Muriau. Saat itu Kapten Muriau meminta Elizabeth untuk tetap fokus dan mengatakan semua yang bisa ia ingat agar memudahkan tim untuk membantunya keluar dari dalam kapsul. Di tengah keputusasaannya yang tak bisa mengingat apapun, Kapten Muriau mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu pabrik tempat pembuatan kapsulnya sudah menghancurkan semua unit kapsul yang mereka miliki. Selain itu, Elizabeth ternyata tak pernah menderita penyakit apapun, dikarenakan tak ada satupun bukti yang bisa menunjukkan bahwa Elizabeth menderita penyakit atau kelainan. Setelah mengetahui semua hal itu, membuat Elizabeth tak bisa menahan kesedihannya dan keputusasaannya lagi. Satu-satunya cara yang tersisa baginya untuk keluar dari dalam kapsul hanyalah sebuah kata sandi. Kapten Muriau pun berjanji bahwa ia akan menemukan Elizabeth dan sesegera mungkin menyelamatkannya.
Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba saja koneksi terputus, membuat Elizabeth sudah tak bisa menghubungi Kapten Muriau lagi. Seiring berjalannya waktu, oksigen di dalam kapsul semakin berkurang, dan persen kemungkinan untuk selamat akan semakin kecil. Elizabeth yang putus asa kembali memikirkan cara untuk meminta bantuan dari seseorang yang mengenalnya dengan baik. Berkat bantuan Milo, Elizabeth bisa mencari semua informasi tentang dirinya yang merupakan seorang dokter. Ia juga berhasil menemukan seorang pria yang merupakan suaminya sendiri, bernama Leo. Tentu saja Elizabeth langsung mencoba untuk menghubungi suaminya itu untuk meminta pertolongan, karena saat itu hanya Leo lah satu-satunya harapan baginya untuk selamat. Namun sayang, setelah beberapa kali mencoba, Leo masih belum bisa dihubungi. Elizabeth yang mulai frustasi dengan keadaan, mulai membayangkan, jika sampai oksigen di dalam kapsulnya habis, maka ia akan mati kehabisan napas. Saat itu, Kapten Muriau kembali menghubunginya dengan membawa kabar baik, bahwa tak lama lagi, anak buahnya akan mengirimkan kata sandi yang ia butuhkan untuk membuka kapsul. Di tengah pembicaraan mereka, saat itu Elizabeth mengatakan bahwa ia memiliki seorang suami bernama Leo. Akan tetapi anehnya, Kapten Muriau mengatakan yang sebaliknya, bahwa selama ini Elizabeth belum pernah menikah sekalipun. Elizabeth yang tak percaya akan hal itu kembali memeriksa informasi tentang suaminya. Yang tiba-tiba saja menghilang dari sistem. Ia pun kembali dibuat kebingungan dengan apa yang terjadi. Apakah informasi yang ia lihat tentang Leo hanyalah hayalannya saja, alias halu? Atau bahkan Kapten Muriau sengaja menyembunyikan sesuatu darinya? Elizabeth yang merasa ada yang tak beres sempat menyalahkan Kapten Muriau bahwa dialah dalang dibalik penderitaannya selama berada di dalam kapsul. Setelah memutuskan koneksi dengan Kapten Muriau, Elizabeth mencoba mencari kebenaran tentang apa yang sebenarnya telah terjadi. Di tengah pencariannya, Elizabeth kembali terhubung dengan seorang wanita tua. Yang mengaku bahwa ia mengenal Leo. Wanita tua itu pun meminta Elizabeth untuk mendengarkan penjelasannya tentang Leo yang ternyata sudah meninggal dunia. Wanita misterius itu juga mengatakan bahwa ia bisa membantu Elizabeth keluar dari masalah dengan memberikan kata sandi yang ia cari selama ini. Namun wanita tua itu melarang Elizabeth untuk membuka kapsulnya. Karena jika sampai itu terjadi, Elizabeth bisa saja mati. Setelah mendengarkan penjelasan dari wanita tua yang tak ia kenal, Elizabeth akhirnya mengetahui bahwa saat ini dirinya sedang berada sekitar 65.000 km jauhnya dari planet Bumi. Elizabeth dimasukkan ke dalam kapsul itu juga bukan tanpa alasan. Ia ternyata sedang menjalankan sebuah misi rahasia untuk menghuni sebuah planet baru yang berjarak sekitar 14 tahun cahaya dari Bumi. Misi itu harus dilakukan karena dalam 2 generasi yang akan datang, manusia diprediksi akan mengalami kepunahan. Untuk memperbaiki masalah pada kapsulnya yang mengalami kerusakan, Elizabeth harus bergerak cepat dan sesegera mungkin memperbaiki masalah yang ada agar ia bisa hibernasi kembali. Banyak informasi yang Elizabeth dapat dari wanita tua misterius itu, mulai dari kebenaran tentang Leo yang meninggal dunia akibat virus mematikan yang juga menyerang jutaan orang lainnya di muka bumi, dan juga tentang dirinya yang ternyata sudah hibernasi selama 12 tahun. Selain itu, ia juga mengetahui
bahwa selama ini Kapten Muriau telah ngawadul padanya. Kini Elizabeth harus bekerja sama dengan wanita tua yang akan membantunya memperbaiki masalah yang ada. Sayangnya, wanita tua yang hendak membantunya sedang menghadapi masalah yang cukup serius dan meminta Elizabeth untuk segera hibernasi sebelum oksigen mencapai 2%. Tak ada pilihan lain bagi Elizabeth selain memperbaiki masalah di kapsulnya sendirian. Setelah berpikir cukup keras dan mencoba untuk mengembalikan ingatan yang hilang, Elizabeth rela menyiksa dan menyakiti dirinya sendiri agar ia bisa mengingat sesuatu. Akhirnya, Elizabeth bisa mengingat seseorang yang tak lain tak bukan ialah ibunya sendiri yang bernama Alice. Elizabeth menghubungi ibunya bukan untuk menyelesaikan masalahnya, melainkan ia hanya ingin mendengar suara ibunya dan berbincang sejenak. Saat itu, ibunya bahkan tak mengetahui bahwa saat ini Elizabeth berada sangat jauh dari bumi. Sebelum jaringan terputus, Elizabeth sempat mengucapkan rasa sayangnya pada sang ibu. Setelah kapal luar angkasa yang membawa mereka mengalami kerusakan saat menabrak asteroid, tabrakan asteroid itu juga yang menyebabkan kapsul milik Elizabeth mengalami kerusakan yang masih bisa diperbaiki. Sedangkan yang lainnya sudah meninggal dunia. Setelah semuanya ia ketahui, Elizabeth kembali mengingat sesuatu dan meminta Milo untuk mencari Leo, suaminya, yang ternyata ikut dalam perjalanan menuju ke planet baru di kapsulnya. Akan tetapi, setelah dilihat lebih detail, Elizabeth menemukan ada perbedaan dari wajah suaminya itu. Untuk mencari petunjuk lain tentang suaminya, Elizabeth menemukan hal lain yang tak pernah ia duga sama sekali. Tentang rencana transfer memori yang dilakukan oleh umat manusia dengan cara membuat manusia tiruan yang identik dengan ingatan yang ditransfer dari manusia aslinya. Ternyata yang merencanakan transfer memori dan juga pembuatan manusia tiruan yang dikirim ke planet baru itu adalah ide Elizabeth asli, yang kini sudah menua. Elizabeth yang kita kenal selama ini ternyata hanyalah manusia buatan dengan ingatan milik Elizabeth asli yang ada di bumi. Dan wanita tua yang mencoba membantu Elizabeth yang kita kenal sebelumnya tak lain tak bukan merupakan Elizabeth asli. Kini Elizabeth palsu mengetahui dirinya dan ribuan orang yang ada di dalam kapsul, mereka masing-masing hanya tiruan genetik dari manusia yang dibuat sebagai bahan eksperimen dan uji coba. Membuat Elizabeth kembali frustasi dan merasa bahwa dirinya adalah sampah yang terombang-ambing di luar angkasa. Sekarang sudah tak banyak oksigen yang tersisa. Elizabeth yang tak ingin mati harus segera mencari cara agar ia bisa tetap hidup dan sampai ke planet barunya. Namun untuk hibernasi kembali, Elizabeth harus memasang semua alat yang sebelumnya terhubung di bagian tubuhnya sebelum oksigen yang tersisa sebanyak 2% benar-benar habis. Secara perlahan, Elizabeth mulai memasang semua alat yang dibutuhkan pada bagian tubuhnya. Setelah berhasil melakukannya, Elizabeth hanya bisa menunggu, dan beruntungnya ia bisa hibernasi kembali dengan sisa oksigen yang tak banyak lagi. Tentu saja hal itu membuatnya sangat senang. Namun sebelum kembali ke tidur panjangnya, Elizabeth meminta Milo untuk menceritakan tentang planet barunya dan juga tentang keindahan alam yang ada di planet itu. Tak lama setelah diberikan obat penenang, Elizabeth pun kembali hibernasi di dalam kapsulnya. Di akhir film, kita diperlihatkan Elizabeth sedang bersama dengan seorang pria yang merupakan kloningan dari Leo di planet mereka. Film pun tamat. Nyeritain film ini, saya teringat dengan channel Elizabeth. Apakah kalian juga sama? Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan alur cerita film dari Oksigen. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Peace out man.